NIM 7101418 dari Rombel PAPB 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai guru abad ke-21. Nah, sebelum berbicara mengenai guru abad ke-21, berbicara soal pendidikan pasti tidak terlepas dari yang namanya sekolah dan guru. Guru merupakan salah satu figur penting bagi para siswa karena mereka menjadi suri tauladan seorang siswa. Nah, mereka melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode yang Nah, di abad ke-21 telah terjadi transformasi besar pada aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang didorong oleh 4 kekuatan besar yang saling terkait, yaitu kemajuan ilmu teknologi, perubahan demografis, globalisasi, dan lingkungan. Sebagai contoh, kemajuan teknologi komunikasi dan biaya transportasi yang semakin murah telah memicu globalisasi dan menciptakan ekonomi global, komunitas global, dan juga budaya global. Masyarakat industrial merupakan salah satu masyarakat yang berpengetahuan. Perubahan lingkungan, misal pemanasan global, telah berdampak pada kebutuhan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Kekuatan-kekuatan ini juga berdampak pada dunia pendidikan, khususnya persekolahan. Nah, guru profesional abad 21 dengan standar kompetensi guru abad ke-21 bukanlah guru yang sekedar mampu mengajar dengan baik. Guru profesional abad ke-21 adalah guru yang mampu menjadi pembelajar sepanjang karir untuk meningkatkan keefektifan proses pembelajaran siswa seiring dengan perkembangan lingkungan, mampu bekerja dengan belajar dari dan mengajar kolega sebagai upaya menghadapi kompleksitas tantangan sekolah dan pengajaran. Mengajar berlandaskan standar profesional mengajar untuk menjamin mutu pembelajaran, serta memiliki komunikasi yang baik langsung maupun menggunakan teknologi secara efektif dengan orang tua murid untuk mendukung perkembangan sekolah. Nah, adapun karakter yang diharapkan oleh seorang guru abad ke-21 adalah pembelajar sepanjang hayat. Nah, perkembangan teknologi diikuti dengan munculnya pengetahuan-pengetahuan baru, tentu guru harus memahami dengan baik perkembangan pengetahuan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan materi ajar yang diampu oleh guru. Sebagai contoh, seorang guru matematika ketika menyelesaikan soal kasus matematika menjawab hanya dengan satu cara, padahal dengan perkembangan teknologi tentu ada beberapa cara yang mungkin dapat digunakan oleh guru yang fungsinya tidak hanya sebagai pencari jawaban dari soal, juga mampu untuk mengasah pola pikir peserta didiknya. Yang kedua yaitu melek dengan perkembangan teknologi. Guru harus mampu menggunakan teknologi secara maksimal dan dalam membantu, bukan membebani, proses pendidikan yang dilakukan oleh guru. Kini telah banyak hadir aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh guru dalam membantu guru mempermudah proses pembelajaran, yang tentunya penggunaan teknologi akan membawa proses pembelajaran mengarah pada pendidik abad ke-21. Seperti contohnya pada pandemi sekarang, kita melihat bahwa pembelajaran dilakukan secara Zoom, secara Google Meet, dan itu merupakan aspek yang harus dimiliki oleh seorang guru abad ke-21, yaitu memahami tentang teknologi. Yang selanjutnya yaitu mampu menggali potensi dari peserta didik. Nah, guru abad ke-21 tidak hanya mampu untuk memberi pengetahuan semata, namun juga harus mampu menggali potensi dari peserta didiknya. Karena selama ini pendidikan kita kurang diperhatikan karena guru hanya fokus dalam pengetahuan semata. Guru tidak dapat menerapkan metode pembelajaran dan yang variatif dan tidak monoton. Sebagai contoh, mungkin kita lihat lulusan baik SMP, SMA masih bingung terkait masa depannya. Ini harus kriteria untuk memecahkan masalah ini harus dimiliki oleh abad ke-21. Kita benar-benar mengenal siswa kita, apa kompetensi yang dimilikinya, dan kita harus mengarahkan mereka ke jalur
sesuai dengan kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu mengajar tanpa sekat ruang kelas. Proses pembelajaran ini tidak hanya terbatas pada ruang kelas semata, tapi guru juga harus mampu memediasi peserta didik untuk dapat belajar kapan saja, di mana saja. Ini dapat dilakukan dengan bantuan teknologi seperti dengan menggunakan aplikasi yang mempermudah siswa dalam mengakses materi yang dipelajari maupun yang akan dipelajari oleh peserta didik, seperti menggunakan aplikasi berbasis learning management system seperti Omdul, Scalability, Google Map, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu kreatif dan inovatif. Guru harus mengelola pembelajaran secara efektif dan inovatif sehingga siswa tertarik dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Guru harus mampu membuat desain instruksional yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar didik, baik itu mulai dari persepsi, penyampaian materi, penilaian, hingga evaluasi pembelajaran. Nah, berbicara tentang kreativitas dan inovatif merupakan hal yang sangat banyak ya. Misal, mungkin sekarang ulangan itu tidak harus menggunakan buku, tapi menggunakan aplikasi tertentu mengenai kuis. Misal kemarin saya mendapatkan hal yaitu Kuiper, yaitu isinya kuis tapi juga games. Nah, itu tentu saja sangat menarik bagi siswa, yang dimana jika ulangan hanya menggunakan buku dan pertanyaan pasti akan membosankan, dan itu adalah metode yang lama, tidak menerapkan asas-asas teknologi yang baru. Tentu saja masih banyak, misalnya kita membuat video-video pembelajaran ketika siswa sudah selesai di kelas untuk dilihat kembali di rumah. Nah, itu tentu saja sangat kreatif dan inovatif, dan itu yang diharapkan untuk kriteria guru abad ke-21. Sekian video dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.